Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wala quwwata illa billah. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita bersyukur Allah mempertemukan, mengizinkan, mentakdirkan saya bersama para jamaah Masjid An-Nur yang 3 bulan yang lalu dibutuhkan oleh panitia. Kami harus maraton mulai kemarin sore, tadi malam, tadi malam, pagi ini, kemudian lanjutkan nanti pengajian umum pagi, dan nanti langsung menuju Surabaya jam 10 untuk pengajian di BCM Jambangan, kemudian sore nanti sidang isbat. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah, adakah amalan yang Bapak Ibu merasa selama ini seumur Bapak Ibu sekalian ada ganjaran beramal tidak tembus? Mengapa amalan ini belum banyak diketahui secara fisik, dohir lahiriah? Orang mengandalkan pada dohir lahiriah, sehingga apa yang timbul, amalan-amalan itu timbulnya nanti ketemulah yang namanya RIBA. RIBA apa? RIYA apa? Itu lahiriah. Berarti dia tidak pernah menyentuh, tidak pernah menembus ke Sidratul Muntaha. Karena saya ini berangkatnya adalah astronomi falak, nasional internasional. Saya berangkatnya dari situ, ingin menembus bagaimana Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh itu. Kalau hitung secara kasat mata, misalkan ini kalender ya, saya sudah menghitung 350 tahun yang akan datang. Sudah berlaku 150, tinggal 200 tahun Muhammadiyah, 200 tahun yang akan datang masih menjumpai buku ini. Sebelum Muhammadiyah lahir dengan kalender Hijrah Global Tunggal, saya sudah melahirkan buku namanya Kalender Islam Global Tunggal. Kalendernya itu dan belum ada. Juga Bapak Ibu nanti tahu siapa saya, sehingga melahirkan, menembus Sidratul Muntaha ini. Amalan langsung, kode passwordnya kosmik langsung ke ini. Tidak ada membuat kalender yang 1 tahun 1 buku ini. Nah, kalender. Sehingga kalau kalender Islam Global Tunggal itu lengkap. Muhammadiyah belum punya, belum ada. Ini bicara begini. Ini setiap bulan saya hitung di seluruh permukaan bumi itu adalah 90 negara, 90 kota. Sehingga di mana tempat akan diketahui di mana tanggal itu satu hari satu tanggal, misalkan begitu. Itu kasat mata. Lahiriah betul. Nah, nanti kalau Bapak mau memiliki ya tinggal bilang aja itu ada apa tercetakan. Kemudian subuh. Mengapa subuh kemudian kita mundur 8 menit? 1 derajat itu kan 4 menit. Kalau 2 derajat
berarti 8 menit. 360 derajat, satu kali putaran rotasi bumi dari barat ke timur, itu kan, satu kali putaran 360 derajat ditempuh dalam waktu 24 jam. Berarti 15 derajat per 1 jam. 1 jam itu berarti 60 menit. 60 menit kalau dibagi 15 berarti 4. Berarti 1 derajat adalah 4 menit. Mengapa kok kita mundur dari 20 yang sementara ini? Itu hanya di Indonesia saja. Di negara-negara enggak ada yang menentukan tinggi matahari waktu fajar itu 12 hanya di Indonesia. Hampir seluruh kitab literatur ya klasik itu kurang dari 20. Fajar itu kan ada 3, namanya ada fajar astronomi. Fajar astronomi itu fajar ketika bintang-bintang mulai berubah, jadi nggak melihat secara kasat mata, fajar nggak pernah lihat. Bapak keluar, jamaah keluar mau berangkat subuh, pernah nggak melihat ke atas? Lihatnya kan ke bawah. Mengapa ke Bapak melihat ke bawah? Dunia ini kan dekat. Jauh itu kan akhirat, jauh, nggak ada orang yang akan melihat jauh, betul? Betul. Dan Bapak lihat kan dekat, karena itu dunia kan dekat. Yang dunia dekat di depan. Kalau Bapak ke sini nanti kan kesandung. Ya kan, lihat ke akhirat. Lihat yang jauh. Gitu. Nah itu berapa ketinggiannya? Para ahli astronomi itu sudah menetapkan 18 derajat. Nah kemudian turunlah, ya kan, fajar nautika. Fajar nautika para nelayan itu mau turun ke pantai, ke pinggir laut karena bawa tangkapan ikannya karena dibutuh tengkulak. Tengkulak itu kalau nggak pagi kan nggak keduman, gitu betul. Nggak keduman kalau siang kecuali di tempat-tempat pelelangan ikan besar. Ketika nautika berarti para nelayan mau turun itu berapa ketinggiannya? 12 derajat. Kalau tadi itu 18 derajat dari 72 menit sebelum matahari terbit. Kalau 12 derajat itu berarti 48 menit sebelum. Kemudian ada fajar, namun fajar sipil. 6 derajat sudah terang, enggak. Berapa? Ya 24 derajat, 20 per menit. Apa fajar sipil itu seluruh aktivitas itu orang sudah bangun semua. Sudah mau yang ke kantor, yang pedagang mau ke pasar, yang ya semuanya aktivitas dimulai. Itu namanya fajar sipil. Di dalam Al-Quran ada, ya kan? Namanya asfar itu berarti tengah, gitu kan? Tengah itu jadi sudah terang. Tapi Rasulullah dalam maknanya ditakdis. Rasulullah itu selalu mengamati para ibu-ibu ketika pulang dari sholat jamaah itu tidak saling mengenal, takdis, ya kan? Kemudian iswar itu artinya itu sudah mengenal, sudah terang. Kemudian iswar juga itu amat sangat terang. Jadi ketika berada di Mina, ya kan, orang-orang itu agak kesiangan sholat subuh. Kan sudah terang beneran kan dalam perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Betul kan? Jadi ada takdis, ada iswar juga. Ada astronomi, ada nautika, ada sipil. Nah Muhammadiyah memutuskan, saya juga meneliti sendiri dari biaya menemukan ketinggian 18 derajat itu saya menemukannya, ada gambarnya itu. Ada di buku saya sudah lengkap, saya tulis. Karena ilmu falak yang sudah satunya ada 40 Bapak Ibu. Ya kan, buku ilmu falak sudah satunya ada 40. Nah, saya yakin pelajaran tidak akan mampu seperti zaman Rasulullah. Siapa yang Tuhan ada? Bilal. Yang kedua, memang berdiri. Bilal itu setiap hari panjenengan tidak akan siap, saya yakin. Sehebatnya panjenengan, sekuatnya imannya panjenengan untuk zaman modern akan siap. Paling panjenengan lihat jam, ya kan? Lihat apa atau
pakai kode alarm betul. Lihatlah. Bilal itu disebutkan dalam salah satu kitab sejarah. Setiap hari itu naik ke loteng Masjid Nabawi menghadap ke timur. Wudu dan nanti berdoa. Setelah lihat fajar sotik, nanti aku juga fajar sotik bagaimana cara. Setelah itu turun memberi Umi Maktum. Baik, Umi Maktum fajar sudah terbit, maka adalah subuh. Maka ketika bilang beradhan, ada konsekuensi hukum. Ya masih diperbolehkan makan, dilarang untuk sholat subuh. Ketika Umi Maktum adhan, maka konsekuensi hukumnya apa? Dilarang makan. Tadi kan diperbolehkan makan, ya kan? Dilarang sholat subuh kalau Bilal. Kalau memang ada apa? Dilarang makan, diperbolehkan sholat subuh. Sampai Rasulullah itu meninggal. Enten di tukang adzan itu duduk lotek lima ketan terus aja. Nah, fajar itu dalam hadis Rasulullah itu ada dua, namanya fajar kadir, namanya fajar sadi. Jadi orang yang ada ciri-ciri antiseptik, jadi orang yang nah itu. Fajar kadir itu fajar bohongan, sebentar aja. Jadi gugusan apa itu planet itu ya naiknya sebentar ke atas seperti serigala udah hilang, menipu hanya beberapa saat. Nah kalau fajar sadar itu semburan vertikal tadi itu apa, vertikal ini horizontal, semakin mendekati matahari terbit semakin terang. Nah itu namanya fajar sadar. Nah siapa? Cara Allah menentukan waktu-waktu sholat itu dengan fenomena namanya matahari. Duhur masih muda karena matahari di atas kepala kita. Asar masih muda, maghrib mulai sulit betul. Panjenengan kalau maghrib pernah nggak lihat matahari terbenam? Pada waktu buka puasa panjenengan lihat matahari terbenam atau lihat TV atau lihat jam? Pada waktu Isya mega merah mulai hilang, panjenengan pernah nggak lihat mega merah? Betul nggak? Apalagi subuh, kerinang lagi. Kenapa kerinang itu? Ya, kalau kerinang imannya dipertanyakan, tauhidnya pertanyakan. Asar dan subuh jangan sampai ketinggalan kartu pergantian antara malaikat siang dan malam, malam dan siang. Artinya sore. Jelas? Nah, kemudian diputuskanlah majelis tarjih, ya, waktu subuh mundur 8 menit, mundur dari 18 8 menit, ya kan? Lumayan. Ahli hisab apa itu berapa sekian? Bapak cek aja tangan kanan kiri saudara kita, tetangga kita, Bu. Ning wancine Ramadan imsake derek Muhammadiyah apa derek masjid Lindung Muhammadiyah, kan derek Muhammadiyah. 8 menit kan lumayan. Kalau makan rawon tuh kecil udah berapa? Tapi orang Indonesia itu sosiologi bagus itu. Ada jadwal imsak itu tidak ada di dunia Pak, kecuali di Indonesia. Pak Sabtu Jawa itu Ketua Badan Desa Rukyat, ya kan? Kemudian anggota di majelis tarjih membuat orang Indonesia itu beda dengan kondisi sosiologinya orang di Timur Tengah, di Arab. Yang dimakan secara konsumtif orang Indonesia itu banyak yang dimakan, betul Pak? Kalau langsung Allahu Akbar langsung makan. Beda dengan orang Arab, ya kan? Orang Timur Tengah itu kan ambil 3 korban roti yang Arab itu ya kan? Yang mengenyangkan udah selesai, tidak ada 2-3 menit. Tapi orang Indonesia kasih dia 10 menit agar persiapan. Walaupun secara bahasa imsak itu menahan, tetapi diartikan sosiologinya adalah
persiapan supaya pas nanti pas terbit fajar, pas subuh sudah siap niat nawaitu. Ngoten nggih? Nah, panjenengan ngoten kan? Nah, gitu kan? Nah, jelas. Itu fisik. Nah, sekarang saya kasih batin. Rohani. Ya, betul. Ini sudah saya jalankan. Karena menurut ilmu falak itu sudah, ekonomi saya sudah tidak memikirkan ilmu falak sudah saya tulis 40 buku. Kalender pun sudah saya tulis. Jadwal Agustra pun sudah saya tulis. Arah bebas seluruh dunia pun sudah saya tulis. Nah, saya ingin menembus. Apalah artinya hitung-hitung? Allah kan menciptakan hitungan. Apa pernah nggak menciptakan hitungan, Pak? Pernah nggak? Sabar sama Pak ada 7. Rasulullah pernah nggak menghitung? Pernah. Ba'da salat istighfar 3 kali kan berarti 70 kali. Bahkan kalau beramal sampai 700 dilipatkan 700 kali. Bahkan kalau kita berdoa sungguh-sungguh ingin tembus langit 1000 kali malaikat datang. Betul. Panjenengan pernah istighosa betul? Yang Muhammadiyah pernah panjenengan? Dan pernah nih? Istighosa ya Mbak? Istighosa bukan ibu ini istighosa itu akan mohon pertolongan dengan sungguh-sungguh. Ya, hanya kepada Allah. Surat An-Anfal. Surat An-Anfal surat yang ke-8 ayat 9 perintahnya. Maka malaikat 1000 itu akan mengerahkan apa yang kamu mintakan. Nah, panjenengan ada satu amalan amat sangat ringan tapi berat dilaksanakan dan hasilnya surga. Betul betul. Saya setuju. Sudah saya amalkan 26 tahun. Dan kode itu adalah langsung ke Sidratul Muntaha. Ini saya terima. Saya tidak berani menyampaikan. Dan ini tidak cukup satu kali Pak Ustaz, Pak Amir, Pak Ketua. Minimal ketemu saya 3 kali karena saya bimbing. Seluruh problem kehidupan yang ingin dicapai, ya kan, harus ada bimbingannya. Saya pendekatannya tasawuf, ilmu sufi, ilmu thariqat. Muhammadiyah ada enggak yang mendalami ilmu tasawuf sufi thariqat? Kalau maju lama Pak, saat dari tahun 2000, kalau lampai tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah seluruh apa yang saya cita-citakan dikabulkan oleh Gusti Allah. Gitu. Seluruhnya. Tapi walaupun seluruhnya saya masih ingat, ya kan? Tidak semua permohonan dikabulkan. Jelas, kita mulai. Amalan itu yang panjenengan amalkan itu langsung masuk surga, kuncinya Sidratul Muntaha. Amalan apa itu Bapak Ibu? Panjenengan pernah mau istighfar? Terus mantan mau istighfar terus dikabulkan tidak? Berarti belum ada power energi positif kan belum ada. Ada caranya. Ada cara. Ya, namanya teknologi rohani. Majelis saya namanya majelis istighfar. Saya tunjukkan. Ya, panjenengan kalau nanti diamalkan tinggal enak gitu ya. Kuncinya dipegang. Dan panjenengan kalau baca setelah subuh meninggal masuk surga, katakan Nabi. Mana dibaca masuk surga, ada keamanan yang seperti itu? Jangan surga. Seluruh problem kehidupan dikasih oleh Allah. Oke? Nah ini saya lanjutkan tadi sudah. Nah, udah yang fisik-fisik lah. Fisiknya kan sudah kelihatan. Fisik itu Bapak Ibu timbulnya nanti adalah riya. Tapi kalau rohani batin yang timbulnya adalah keikhlasan. Makanya Rasulullah mengatakan niat itu dalam hati. Tapi apa bisa niat itu bisa diketahui? Bisa. Dengan wujudnya. Ya kan? Jadi niat itu menjadi lahiriah. Lahiriah belum tentu menjadi
beristighfar. Ya, ini yang saya lanjutkan aja ini ada akhir pada waktu sholat bahwa kemudian ada KADD, sudah saya terangkan karena ini waktu. Ya, ini fisik semua, ini fisik ya, fisik. Nih, sudah saya tulis di bukunya fisik. Nah, gitu. Fisik semua ini sudah saya terangkan. Karena ini waktu. Ini aja saya kasih amalan yang nanti setelah ini Bapak baru, Bapak Ibu jamaah An-Nur ini akan sejahtera, turun atau sejahtera? Sehat walafiat turun. Kecukupan turun. Saya itu doa dikabulkan, saya itu turun. Nah, ini fisik ini. Ini masih fisik ya, masih fisik. Nah ini Pak, mulai ini. Kompas sudah boleh nopo Pak. Kalau ini kan kalau kultural kita kompas ada nopo. Kompas itu ada unsur timur apa utara dan selatan penjuru. Mak itu Pak, namanya apa Pak? Menarik saya gambarkan fisiknya dulu supaya Pak paham. Terus nanti kalau di istighfar itu bagaimana? Kompas itu gambarannya itu menarik. Sesuatu benda yang sejenis. Dan kalau jenis batu turun, kompas Pak didekatkan dengan tema yang batu nyambung, harus serasi, dunia itu serasi, tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang serasi. Perputaran matahari, bumi ini serasi, tidak ada yang serasi. Begitu juga Bapak Ibu harus serasi, kalau tidak serasi itu pengadilan agama. Itu betul. Langsung tembus kasih dalam utara. Mas, kasih dalam utara. Tembus. Ini fisik tak? Fisik pembuatan ini. Bahkan ketika kita berdoa di multazam, langsung. Betul Mas? Klik lanjut. Nah, tembus. Amalan sedikit keluarga, baca istighfar tembus lagi, kasih dulu. Apa bisa? Ya bisa. Fisik tadi, bagian lagi. Ini kenapa nanti? Panjenengan kalau salat berdoa menghadap kiblat ya, fisik apa batin? Apa lahiriah atau batinnya? Lahiriah. Enggak pernah. Ini Pak, kode ini kalau panjenengan istighfar. Mas. Ya. Saya ceritakan supaya Muhammadiyah ngaji tasawuf, ngaji sufi, ngaji tarekat bukan masalah itu. Tarekat itu cara, metodologi, manhaj. Lanjut Mas. Nah ini adalah tadi tadi. Nah, sandiran itu digital akan tembus ke kars. Ya, lanjut Mas. Nah, ini fisikal kita kan ada di bumi dan bisa menembus lorong-lorong sampai ke Sidratul Muntaha tanpa ada batas. Apa ada aturannya? Ada, ada nanti sekali. Ini saya tunjukkan fisik dulu supaya panjenengan itu jangan mengandalkan ibadah itu iya. Fisik boleh, tapi batin hati ini harus ditata. Rasul sudah mengatakan orang berdosa ditangkap, betul? Makanya mudah taubat bersih. Nanti tik lagi, dosa lagi, hitam lagi. Kalau tidak pernah dibasuh, tidak pernah taubat hitamnya. Kalau sudah hitam pekat, non cahaya tidak akan bisa. Tidak akan bisa menembus. Tidak akan bisa menembus. Kegelapan Bapak Ibu tidak akan menembus doa-doa panjenengan, tidak akan menembus nur cahaya ilahi. Karena hanya mengandalkan fisik yang tidak pernah dibasuh, ngomeli, ya kan ngerasain, huwakin, dibiarkan penuh. Kata Kanjeng Nabi, setiap orang melakukan dosa hitam, lagi hitam itu dibasuh. Ini fisik kita
saya di bumi. Ini Bapak Ibu, ini kan fisik toh, kan dan tapi indahnya serasinya kita. Ya kan seluruh kehidupan di bumi, usaha apa saja, kesidratul muntaha dengan konteks kita. Ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Ya, Nabi yang paling lama hidupnya Nabi siapa? Nabi Nuh. 1000 tahun kurang 50. Illa komsin dikurangi. Ya. Umatnya Nabi Nuh itu umat yang paling banyak. Sehingga Nabi Nuh itu siang dan malam 24 jam tidak pernah berhenti untuk berdakwah, mengajak menyembah Allah, gitu kan? Dalam riwayat yang naik pasangan-pasangan ke kapal itu, kapal besar 80. Karena sudah mentapnya, udah hantam saja itu, hancurkan, gitu kan? Nah, karena dia sudah diajar kasih solusi langsung, solusi tidak usah babi petat itu langsung solusi istighfar. Nah, kemudian diceritakan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kitab tafsir Al-Qurtubi itu berapa jilid Bapak Ibu? Menate maos derek 20. Yang berkaitan ini juz 20. Suratnya Bapak mulai dicatat. Nanti pertemuan kedua, ketiga baru saya kasih jasa. Mana kalau sudah Bapak Ibu nanti ada terminalnya 3 hari, 17 hari, 40 hari. Bapak Ibu berhasil kalau saya kasih ijazah saya. Ngaji sanad ini. Sanad yang kasih sanad. Nanti kalau belum berhasil saya kasih lagi apa? Terus sampai Bapak Ibu seluruh keinginannya adalah berhasil. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak semua keinginan itu dikasih oleh Allah. Apa ada ayat? Ada. Surat Tolak atau surat yang ke-65. Ayatnya yang bilang, Innallaha balighu amri qad ja'alakum lisa'ibatul. Allah akan menyampaikan, membagi kepada hambanya sesuatu dengan ujung kadar masing-masing, tidak akan sama panjenengan kalau bersama sudah Allah perbuatannya. Iya dong? Nah itu harus sadar. Nah datanglah ada 4 golongan, 4 orang datang. Ya kan? Hasan al-Basri itu sinten Pak, Bapak Ibu. Tabi'in itu kalau sahabat ketemu Rasulullah, kalau tabi'in berarti ketemu sahabat, kalau tabi'in ketemu tabi'in, gitu kan? Kalau panjenengan ketemu sinten? Ketemu panjenengan. Ketemu sesepuh. Jelas ya? Nah, pertama datang. Ya saya ini dilanda pacarnya amat sangat panjang. Imam Al-Bisri punya murid setianya menulis seperti ini kan. Namanya Imam As-Subairi. Mengamati datang. Bacalah istighfar. 1 persoalan. Catat Bapak Ibu. Yang kedua datang lagi. Ya nanti dibaca tafsirnya itu. Lengkap tafsirnya. Saya sudah lama dilanda fakir miskin, kekurangan. Berarti apa? Dijawab istighfar. Mohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga, ibu datang. Arba'ina sanatan 40 tahun tidak bisa melahirkan karena apa? Pacak panjang, kemiskinan, kefakirannya panjang, sehingga ibu-ibu loyo. Vitaminnya nggak ada, bapak-bapaknya loyo. Nggak ada asupan vitamin, sehingga tidak bisa membuahi. Apa Pak membuahi ya? Membuahi ya? Ibu, bapak bukan vitamin, berarti ibunya nggak bisa melahirkan. Kurang vitaminnya. Ya kemudian, nah baca istighfar, ngerti ya? Nah kemudian ada tokoh masyarakat, kaum pengusaha,
perkebunan pertanian dan punya sumber mata air yang besar. Datang biasa seluruh tanaman-tanaman saya tidak ada yang berbuah, tidak pernah panen, gagal panen. Seluruh mata air, sumber-sumber, sumur-sumur, kali bengawan, mampet kabeh kering kabeh. Ya ya, betul-betul. Kemudian nah, kemudian muridnya Hasan Al-Basri, ya saya ada 4 orang datang, problem kehidupan yang beda-beda, kuncinya ada satu. Kemudian dibacakan surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10, 11, 12. Faqultu fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hei umatku, mohon ampunlah kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Apa yang kamu minta tadi apa tadi? Yang pertama minta apa tadi Bapak Ibu? Kekeringan panjang jauh. Yusil sama alaikum midrara. Akan saya turunkan hujan lebat yang membawa berkah. Jawab Gusti Allah langsung. Kodenya Mas, kodenya tadi langsung. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Pakai mesinnya itu wayang bi'amwal. Malam-malam awal jamaah akan kami tambahkan hartamu yang melimpah. Tuh. Ye. Gimana? Kuncinya kode itu istighfar. Tahu caranya? Bapak Ibu kan dari Parino, caranya gimana saya tunggu situ nanti. Ini baru cerita. Yang ketiga, yang Ibu tadi, yang gisinya kurang tadi lawannya tadi, tidak bisa 40 tahun, 40 atau sangat. Yang wabani jamaah akan dikasih keturunan banyak. Yuk, iya. Gimana? Yang tadi juragan, ya kan? Perkebunan, pertanian, ya perairan, dijawab, wayajal jannati. Maka akan kami jadikan kebun-kebun yang subur. Kemudian pentaharun, kali-kali sumber-sumber. Jadi sumber metu kabeh banyu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharun. Tak problem kehidupan. Dengan istighfar. Bagaimana caranya lanjut Mas? Coba ini. Problem musim panjang, kemiskinan, ya kan? Keturunan dengan kodenya istighfar. Sandinya ada panjenengan kurang sehat walafiat, kurang saya sakit itu sehat kurang kuat walafiat, kuat sehat walafiat kurang lalu nanti ini rumah sakit gak ada pasien gak apa-apa, yang penting warga Anda sehat walafiat. Tapi saya kasih ada cukup semua, sejahtera semua. Mau pakai satu. Yang kedua, saya kan umatnya Nabi siapa yang umat yang paling besar? Siapa? Nabi Hud. Nabi Hud itu umat yang paling gede banget. Tingginya itu 30 meter, Bapak Ibu. Masya Allah. Kan 60 hasta. Masa kurang bisa Pak? Kalau mati tinggal. Itu kalau ada mangga, nggak usah pakai tangga. Nabi Hud itu penerangannya kecil gitu kan? Tidak terlalu gausah menghadapi umat yang begitu besar. Sampai diceritakan, ibu-ibu setiap malam melahirkan. Maksudnya apa? Kuat walafiat sampai bisa melayani suami-suaminya lebih dari 10 kali. Ya, maka menghadapi itu, hello, kamu itu kecil, tidak bisa mengalahkan saya. Allah menurunkan surat yang berapa? 11 ayatnya, ayat 52. Waya
panjenengan ingin sehat walafiat, ya kan, maka dawamkan istighfar. Ayo, iya. Nah, panjenengan ingin makmur, ingin sejahtera. Oh, Nabi siapa yang keturunan konglomerat? Konglomerat, semua manusia. Nabi Soleh. Soleh. Kamu jadi nabi itu karena keluargamu soleh kabeh. Kaya. Sehingga kamu jadi kedudukan jadi nabi. Ya kan? Karena untuk mengimbangi nabi itu dikasih oleh Allah, beristighfar kamu akan jadi makmur. Surat ke-11 ayat 61. Duh. Wastakbaru kamu akan fil ardi, kamu akan makmur di bumi. Ada syarat Nabi Soleh itu istighfar dan tobat. Yuk. Oke, jawab bukan saya mengamalkan dan sudah terbukti. Panjenengan ini memang tenang buruk. Saya wis cukup sehat kuat. Apalagi kepengen nikmat unlimited tanpa batas. Dijawab oleh Nabi itu. Surat ke-11 ayat ke-3. Wa yumatikum mataan ila hasanun sama, kamu akan saya dinikmatan tanpa batas unlimited. Loh, coba. Iya, Mbak. Iya. Nah, sekarang caranya lewat. Ya, saya kasih semua, nanti kan sulit. Nanti saya catat, Pak. 3 hari, 17 hari, 40 hari, catat. Berhasil. Sekarang caranya. Purun caranya. Ngambil kode tadi purun. Mulai sekarang ke besok atau malam? Mulai sekarang nanti malam enggak. Sekarang ya, kacau ya. Ditulis lagi. Malaikat sudah tulis. Bapak Ibu, nomor 1, selama melakukan jangan sampai ketinggalan sholat. Jadi melakukan awal waktu. Dalam keadaan apapun. Iya. Itu sudah dijamin oleh Allah surat Toha. Surat Toha surat berapa? Surat 20 ayat 123. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nasrana juga balik. Ajaklah sholat keluargamu dengan jamaah kalau bisa. Dengan sabar, kan di keluarga itu, Gusti kan tahu tidak mungkin sama dengan imannya bapak ibu. Ada anak, ada menantu, sabar. Lalas anuka, kami tidak sedikit pun tidak minta rezeki dari kamu. Nah, kami Allah yang mencukupkan rezeki loh. Iya. Wal akibatul takwa itulah akibat orang yang hidup. Syarat sejati. Sudah? Ini sudah? Siap? Nomor 1 sudah. Nomor 2, walaupun agak lama, hari ini catat kebiasaan apa yang terbaik. Sudah, pokoknya saya 1 bulan ini sholat 5 waktu tepat aja, sholat waktu aja. 1 bulan dapat 1 kebiasaan. Bulan kedua dapat 2. Nanti 1 tahun dapat 12 kebiasaan. Yeah. Itu untuk menjemputnya Bapak Ibu, bukan saya tunjukkan dalilnya. Harus membiasakan kebiasaan, bahkan Rasulullah itu mengatakan kebiasaan yang kedua, yang ketiga, salah hal yang sudah dilaksanakan karena itu amat sangat dicintai Allah. Kalau kita melaksanakan yang wajib, yang fardu itu standar. Tetapi kalau amal-amal sunnah jamaah itu dicintai oleh Allah. Yang tadi kan sholat yang wajib kan semua sholat yang sunnah ya. Nah, 1 bulan saya 2. Ini dah waktu sholat. Ya itu. Terus misalkan lagi mau kebiasaan
pokoknya setiap hari saya sholat duha. Loh, 3 bulan sholat 3. Loh, sholat 3 ya. Nanti 1 tahun dapat 2 bulan nggak usah setiap hari. Panjenengan belum kuat. Bedakan Nabi dan Rasul. Pulang panjenengan dari lihat. Kebiasaan setiap hari merubah. Nanti kalau panjenengan bisa melakukan tidak sampai 1 tahun 40 hari, maka akan dikasih karakter seluruh kehidupan adalah baik. Mau rasanya aja udah di stop oleh malaikat. Betul. Malaikat penjaga sakon berapa? 19. Sampai kan membaca lebih dari 19 dijaga. Mau berbuat, ya ada orang udah jangan dijaga udah. Jelas? Kebiasaan baik itu harus dicatat. Terus kalau mau tidur, direnungkan. Dino niki kula ngapain apa? Wah, aku ngomong pasang waktu orang. Aku mau saya ngerasain uang. Oh, aku mau saya tanganku saya buat-buatkan. Oh, dicatat. Terus tidur. Cara buktikannya yang pertama bahwa doa panjenengan itu dikabulkan gini. Mau tidur, wudu, ya kan? Dan baca Al-Fatihah, Al-Kursi, 2 surat ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Mengatakan, ya Allah, bangunkan saya nanti jam 3 dibangunkan. Karena apa? Ada niat 51 ayat 23. Loh, namanya ilmu afirmasi, pernyataan. Ada di mana? Bahwa Rabbi samai wal innahu lahaqqun bislama anak tentu. Demi Tuhan langit yang jaga tempat yang tidak roboh. Kalau roboh gimana, Pak? Cem. Wal ardi dan jaga bumi tidak goyang, tidak kena gempa bumi gimana, Pak? Mati. Innahu lahaqqun, sungguh janji Allah pasti akan dikabulkan. Wis selama anak seperti apa yang kamu ucapkan. Loh, satu-satunya ayat dari ayat 51-23 namanya ilmu afirmasi. Jadi kalau panjenengan kalau berdoa, ada ngomong, divisualisasi. Pak, ayo Pak umroh, tapi aku gak duwe piye doa. Bayangkan duwe uang kan dapat gawe cepet oleh duwe merah-merah naik pesawat ketemu Ka'bah. Bayangkan begitu. Divisualisasikan. Panjangan kalau doa divisualisasikan enggak? Nah itu, enggak ada, maknanya enggak ada. Energinya powernya enggak masuk. Jelas? Panjangan baca buku afirmasi, metode afirmasi. Itu sudah diamalkan orang Muslim. Maka orang Muslim itu mengapa kok sulit? Karena setiap itu divisualisasikan mau bikin apa, mau apa. Kita ketinggalan doa Al-Quran enggak paham. Dua Al-Quran enggak apa? Dua kode yang hebat. Istighfar hanya dibaca 3 kali standar biasa. Jelas? Mana itu? Aku ini dua kos-kosan kecil, aku gak masih kos-kosan kecil kok kan? Bayangkan percobaan cepet oleh dua merah-merah itu kok omah. Bayangkan bapak gede enak ya bapak itu ya, anak-anakku enak omahnya gede, nanti ibadahnya tambah itu bayangkan. Jelas? Pernahkah bapak itu pernah mau visualisasi ngoten? Loh, perintah Gusti Allah Al-Quran kok boten kula kok. Mislama anak tantiku seperti apa yang kamu ucapkan. Pernyataan hanya metode afirmasi. Loh piye? Ada kalau doa ngelamun apa membayangkan sedikit. Enggak ada energi yang masuk. Satu fokus. Aku kepingin tuku sawah. Sawah itu bayangkan ijo royo kali ini. Iya kan? Duwe pegawai bayangkan. Kalau ini ente ya ada kerencang. Bah, aku kepingin tuku sawah. Bapak. Jalan bilang, jalan 200. Wes amalkan. Belum sampai 7 hari datang orangnya.
juta jadi 200. Tos, tembus. Tapi saya kasih saran. Termasuk saya, luar biasa. Saya cerita ya, sedikit cerita. Saya tahun 2000 mau berangkat haji, tahun 2000, gitu kan. Tapi demi sisi tiket. Istri saya, ibunya ini anak saya pertama itu, sudah pulang. Mas, aku udah pengen ikut. Kan saya udah ngaji lama, ngaji tarikat itu Pak. Malam-malam kayak saya datang, jam 10 malam, jam 11 pagi Surabaya. Kata-kata gitu, kaget tuh, kok dia datang? Kayak saya itu kan setiap tahun berangkat haji. Setiap bulan berangkat umroh zaman dulu, sebulan baru. Wah, iya ya, dari Jawa Tengah, ya kan, datang ke Surabaya malam-malam. Iya nih, saya gitu kan. Terus ada tukang sate lewat. Gitu kan. Terus ini kan udah nih gitu. Ikan makan. Ya cukup makan itu aja ya. Terus bilang gini, besok berangkat haji. Loh, setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya jadi petugas haji 70 hari gitu Pak. Iya, iya Pak. Iya. Karena saya sudah berangkat, ya doakan saya berangkat haji tanggal 1. Duh kok malu tak Pak? Ayo coba, jauh dari Jawa Tengah. Loh, tidak itu cukup. Saya dikenal sebagai ahli astronomi. Ngukur arah nabrak di mana-mana selalu tanyakan kiai. Ustaz, Pak, ya kan? Sudah pernahkah ketemu Ka'bah ngukur masjid itu? Waduh, saya ditugaskan pertama di Madinah. 10 hari pertama sebagai sekretaris sektor pada waktu itu, zaman dulu. Hari ke-11 ada surat dari Pak Dirjen. Kamar saya pindahkan dari Madinah ke Mekah adalah sektor Masjidil Haram di Hafal itu Pak Kiai. Setelah 40 hari saya bertugas, aku ya Allah, aku rindu padamu. Saya afirmasi. Setiap saya berada tempat ditanyakan kamu sudah pernah Ka'bah atau belum. 10 hari saya, hari yang ke-10 langsung malam itu jam 10 saya langsung diantar ke Masjidil Haram Pak. Naik angkat lagi. Ya kan jam naik pangkat. Berarti kan lumayan. Nah, alhamdulillah kan lumayan. Setiap hari Ka'bah coba Iya, coba. Istighfar. Tapi saya bayangkan. Nah, ini ayat-ayat. Baru 2 surat saja panjangnya sudah. Surat Hud dengan surat Hud. Masukkan. Bapak Ibu akan sejahtera. Urun betul. Bapak Ibu akan sehat kuat. Urun betul. Bapak Ibu akan kecukupan. Anaknya keturunan saudara-saudara urun betul. Seluruh usahanya bisnisnya lancar. Ibu-ibu, jangan banyak teman-teman. Nah, caranya kalau mau hitungan seperti saya, kalau 3 itu biasanya langsung terus. Ini puncaknya ini. Ya terus saya ada hitungannya. Terus. Nah ini, Bapak Ibu, ini ada dasarnya semua 3, 7, 17, 18, 23, 40, 70, 100, 313, 700. Ini kemudian sampai 12.000. Panjenengan pernah nggak ketemu angka-angka itu kalau ngaji? Pernah? Dereng deh. Baru ini deh. Alhamdulillah. Berarti saya undang pesen 3 bulan yang lalu Allah mendatangkan panjenengan. Ya kan? Saya didatangkan ke sini 3 bulan yang lalu pesen antrian. Mau contoh? Saya contohkan. Bapak Ibu kenal Madzhab Hambali? Kenal? Kepiren? Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Disebut Ahmad bin Hambal, betul? Ada orang Irak, bukan Iran loh, di perkampungan tukang roti. Itu masyhur itu, kitab-kitabnya sudah saya baca. Di kampung tukang roti. Seluruh doanya dikabulkan. Kecuali satu kepengen ketemu imam besar, penjaga surah namanya
Ahmad bin Hanbal, betul kan? Kan cerita loh. Digerakkan kakinya oleh Allah. Ketemulah ke masjid malam-malam, marbotnya nggak ngerti itu imam besar. Itu usir, dengan usir pun buatan asal. Bapak itu istirahat di masjid. Ketemulah tukang roti tua. Ya Tuhan, mampirlah ke rumah saya, duduk saya kecil. Ternyata tukang roti. Imam tak tidur penasaran. Si tukang roti itu apa? Ngadon. Astagfirullah, astagfirullah. Gue nunggu keringetin dan roti berinya apa ya? Astagfirullah. Paginya tanya, wahai Tuhan, kenapa semalam kamu nggak tidur? Kok ngaduk-ngaduk dengan istighfar? Tuhan, saya ini seluruh doa-doa saya dikabulkan kecuali satu. Apa itu? Saya kepingin ketemu imam besar, penjaga sunnah, namanya Imam Ahmad. Lho kula niki Imam Ahmad. Lho coba piye? Piye, Mbak? Piye, Pak? Piye, Bapak? Piye? Siapa yang gerakkan? Siapa yang gerakkan? Dengan apa? Ada istighfar tulus ikhlas tawakkal pada Allah. Bayangkan afirmasi ketemu imam besar. Itu. Adanya imam besar saya 23. Iya. Satu dua cerita aja yang kedua. Dokter terkenal, dokter spesialis tulang. Ya kan? Diundang seminar. Naik pesawat. Pesawat itu udah bisa jalan, piye? Ayo, Bapak bayangkan ini kan. Kemudian langsung landing di bandara kecil. Ada doa ibu di kampung yang jauh dari keramaian, punya cucu barusan jatuh kakinya pengkol, apa pengkol itu? Putus itu. Iya kan? Nah, setelah didelay nggak ada jawaban. Nyantar mobil mau ke tempat seminar internasional. Ngeluarin pas hujan lagi. Mau mampir nggak ada, mau warung nggak ada, mau apa nggak ada. Ketemulah gubuk kecil di kampung. Ketemu namanya ibu tua, kemudian di situ ada cucu sana. Setelah dia amati, dia pemakaman gini, ya Allah pertemukan. Karena orang-orang mengatakan dokter spesialis di kota terkenal itu hanya satu itu yang bisa mengobati cucumu. Ya Allah, cucu saya. Kan afirmasi. Sembuhkan ya Allah karena Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Terus apa yang saya pun dokternya, coba piye? Siapa yang gerakan? Doanya, imannya, tauhidnya, pasrah total, tawakal kepada Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jalan dokter datang itu karena jalan. Imam bisa datang, saya pasrah dengan istighfar mohon ampun kesucianmu. Coba piye? Nah, maka seluruh Bapak itu kehidupan ruwetnya apa saja, kode adalah istighfar. Kalau orang biasa, panjangkan biasa, standar, ya, panjangkan ini naik tol, naik tol, ini prabada, ini melipatkan, ini malaikat. Kalau ada yang ingin naik pesawat jet tanpa awak, 12. Seluruh kegiatan raksasa apa saja, panjenengan kalau mengazamkan kun fayakun, unlimited. Oh mana ada? Surah Azab surah berapa Pak? 33 ayatnya. Ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru wa dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Loh, kenapa tak kasih 12 ini amalannya di dalam kitab-kitab sufi? Langsung caranya begini, Bapak wudhu, ya kan? Bisa kalian sendiri, bisa dengan Bapak itu keluarga, bisa ngundang. Tangan tujuan. Seluruh
bisnis mampet, pekerjaan mampet, usaha-usaha mampet, ya kan, rumah tangga ucol ada, anak-anak lain ada. Ya, Bapak. Ayo Bu, berdoa mudah-mudahan anak kita yang hilang pulang. Bisnis-bisnis kita yang sudah berserakan kumpul lagi. Kemudian sudah 2 rakaat batal wudhu. Ada berapa bulan langsung sholat, teruskan lagi, terus sampai. Nanti 3 hari akan ada jawaban. Terminal pertama 3 hari. Itu Pak datang. Pak Haji, Bu Haji, Abah, ini pulau gak ada atau kakak ini dalam usaha. Mbak. Buat usaha, nyaure kapan-kapan. Mbak. Ngapunten Ustaz, Terima kasih. Iya. Nanti ketemu lagi 3 kali. Saya catat Bapak Ibu. Saya akan mencatat An-Nur ini harus sukses. Ngomong apa dia harus soge, cukup ya, sehat walafiat, semuanya begitu. Mau nggak? Pedoman Al-Quran hadis sudah diamalkan. Ya, jelas. Tapi jalannya sufi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum cukup, tinggal 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.